Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 yang saya beri judul Hidup dalam Iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada istilah yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Roda pun selalu bergerak. Demikianlah juga dengan kehidupan kita, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya menderita. Terkadang di dalam kehidupan pun kita selalu meninggalkan hal yang membahagiakan dan cenderung menjauh penderitaan, bukan? Nah, tetapi penderitaan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Permasalahan dalam cobaan selalu datang ke dalam kehidupan manusia. Ketika persoalan itu datang, cenderung kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan? Nah, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dengan pergumulan hidup dan cenderung mengandalkan diri sendiri. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 yang beginilah bunyinya firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana hanya karena iman saja kita dapat mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Rasul Paulus pada bagian ini sedang menjelaskan bahwa kita dibenarkan atau diselamatkan itu hanya karena iman, bukan karena perbuatan kita. Tuhan Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita, tetapi Ia telah bangkit karena untuk membenarkan kita orang yang berdosa. Ketika kita hidup dengan iman, berarti kita harus percaya sepenuhnya terhadap Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatan dan perbuatan kita. Lantas, apa yang kita peroleh jika hidup di dalam iman? Nah, di dalam ayat yang ke-1 dan kedua, di sini mendapatkan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang kita akan peroleh ketika kita hidup dalam iman, yaitu kita akan mendapatkan damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Menurut King James, damai sejahtera ini menunjukkan arti bahwa kita memiliki kedamaian bersama dengan Allah. Hal ini berarti bahwa kedamaian itu menjadi kepunyaan kita. Nah, kita semua tentunya menginginkan kehidupan yang damai sejahtera, dan sekarang kita sudah mendapatkan kedamaian tersebut. Bahkan kedamaian yang kita miliki itu merupakan kedamaian hidup bersama dengan Allah. Hal ini merupakan suatu hak dan keuntungan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hak itu juga kita mendapatkan jalan masuk untuk bertemu dengan Tuhan, untuk hidup dengan Tuhan, dan untuk hidup sejahtera dengan Tuhan. Dan untuk beroleh jalan masuk, itu kita mesti memiliki iman, Bapak Ibu. Tentunya iman kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga Bapak Ibu kita dapat diselamatkan.
Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih karunia ini bukan kasih yang semu-semu atau yang tidak pasti, tetapi suatu hal yang pasti, karena dalam ayat 2 dapat melihat bahwa kasih karunia itu akan kita peroleh, dan bahkan kita akan bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Hal ini suatu hal yang pasti kita akan menerimanya. Kemuliaan dari Allah. Karena dalam masa pengharapan pun kita sudah bermegah. Kalau kita mengaplikasikan dari ayat yang ke-1 dan kedua ini adalah, jadi apa yang dapat kita terapkan Bapak Ibu? Jadi apa yang dapat kita terapkan Bapak Ibu dalam hal ini? Yaitu kita dapat belajar bahwa iman kepada Yesus Kristus memiliki kepastian sehingga kita tidak perlu bimbang dalam menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Karena kehidupan kita akan selalu bersama dengan Allah yang selalu memberikan kedamaian, yaitu hidup dalam kasih karunia yang Tuhan berikan terhadap umatnya yang berharap kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Hal ini merupakan suatu kebahagiaan jika kita hidup di dalam iman, yaitu hidup damai sejahtera bersama dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, tahan terhadap ujian. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan kelima ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian setelah kita mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera dengan Tuhan, apalagi yang kita akan diperoleh jika hidup dengan iman. Nah, hal yang akan kita peroleh selanjutnya adalah kesengsaraan. Aduh, ngeri sekali ya. Padahal bagian yang pertama kita dapat belajar sesuatu hal yang membahagiakan. Tetapi di poin kedua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bahwa hidup dengan iman pun tidak selamanya mendapatkan kebahagiaan. Nah, dalam kehidupan kita, tentunya kita akan lebih memilih jalan untuk bahagia daripada penderitaan, bukan? Nah, dan siapa juga yang mau hidup menderita ya Bapak Ibu? Tetapi dalam kehidupan tidak akan terlepas dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena dalam kehidupan ini berputar seperti roda. Tetapi bagaimana caranya agar kita tetap bertahan dalam masa sukar, terkhusus ketika hidup di dalam iman? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ketiga ini menjelaskan kepada kita, walaupun kita menderita, kita dapat bermegah. Bermegah di dalam kesengsaraan tentunya ini menjadi pertanyaan. Kenapa saat sengsara kita bisa bermegah? Kan seharusnya bermegah itu di saat kita sedang senang, bukan? Ya begitu ya Bapak Ibu. Bermegah di sini artinya adalah sukacita. Paulus di sini menjelaskan bahwa ketika kita mengalami kesengsaraan, kita dapat tetap bermegah karena kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan. Dan kita telah menerima kasih daripada Allah sehingga kita dapat bermegah walaupun kita sedang sengsara. Paulus di sini mengajarkan kepada kita pada saat ini, sengsara dan kesengsaraan itu akan dapat menimbulkan ketekunan. Ketekunan di sini menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji di sini memiliki arti sesuatu berupa pengalaman yang menimbulkan karakter. Kata ini juga suatu yang dapat diartikan lebih kuat atau lebih dalam. Kata ini sering dipakai ketika suatu logam yang dipanaskan sehingga menjadi logam yang lebih baik.
Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang kita miliki ini tidak akan mengecewakan. Karena apa? Karena kita beroleh kasih dari Allah yang telah diberikan kepada kita melalui siapa? Yaitu melalui Roh Kudus yang selalu menjaga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam iman, kita tidak selamanya akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam iman, kita tidak selamanya akan berbahagia. Namun ketika menghadapi pergumulan hidup, berarti siap untuk sengsara. Tetapi sengsara yang kita alami ini membawa kita kepada rasa bahagia. Karena apa? Karena melalui sengsara ini akan membawa kita memiliki ketekunan dan pada akhirnya mempunyai kekuatan. Dan kekuatan ini akan mendapatkan kekuatan, yaitu tahan dalam menghadapi masa sukar sekalipun. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, sehingga pengharapan itu tidak akan mengecewakan karena kita memiliki Allah yang selalu menopang dalam kehidupan. Namun jika hidup dengan iman, kita akan melihat suatu masalah dengan cara yang berbeda. Kita tidak akan dikendalikan oleh masalah tersebut, tetapi kita akan melihat suatu hal dan cara Tuhan bekerja melalui masalah tersebut. Tentunya kita akan melihat bahwa masalah itu akan menjadi cara kita untuk lebih dewasa lagi secara rohani. Melalui masalah pun kita dapat melihat pengharapan yang Tuhan berikan dan kita tidak perlu terlena dengan masalah karena kita memiliki Roh Kudus yang Allah turunkan untuk membantu dan menolong kita dan untuk menopang kita. Biarlah juga melalui persoalan dan masalah yang kita hadapi, kita dapat tahan uji agar kita dapat semakin kuat dalam menghadapi persoalan yang ada. Masuk dalam kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup dalam iman, yaitu kita akan mendapatkan damai sejahtera bersama dengan Allah dan akan mendapatkan kekuatan yang kita imani itu. Dan kita akan mendapatkan damai sejahtera bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang selalu memberi penghiburan di saat kita menghadapi ujian dan kehidupan di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama memiliki iman yang berdasarkan kepada Kristus dan milikilah iman karena kita pasti mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan. Dengan iman pun kita dapat melewati setiap persoalan dan biarlah melalui setiap persoalan yang ada kita menjadi tahan uji sehingga kita menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita harus menyerahkan persoalan yang ada kepada Tuhan dengan meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ingatkan, milikilah iman kepada Yesus Kristus dan pengharapan itu jangan sampai dilepaskan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin.